Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air dimanapun anda dan berada. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita sudah selesai melaksanakan puasa itu 7 hari. Namun video ini akan kita tampilkan untuk puasa yang ke-8, karena kita bikin video setiap hari Pak Charlie. Tausiah Ma'rifat Ramadan 1, Ma'rifat Ramadan 7 sudah. Ini untuk Ma'rifat Ramadan 8. Jadi kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan Pak Wel, kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha anugerah. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 255 ini namanya surat kerajaan. Di situ ada kalimah Allahu la ilaha illahuwa. Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Siapa Dia? Al-Hayyu, yaitu yang hidup. Siapa Dia? Yaitu Al-Qayyum, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri tapi mendirikan, bahkan membentuk rupa Tuhan. Jadi antara Allah dan Tuhan ini ada bedanya. Coba Pak Charlie dulu, apa beda Allah dengan Tuhan? Allah itu nama, Pak. Ya.
Kalau Tuhan itu sesembahan yang kita ikutin. Sesembahan. Kalau Pak Wel, Kalau Allah itu zat, Tuhan itu sifat. Tuhan itu sifat. Jadi sudah aslah itu tadi. Kalau Pak Charlie, Allah itu nama kan, nama daripada zat. Kalau Pak Wel, sifat, zat dan sifat. Jadi kita lengkapi nama, dia menyatakan dirinya pada sifat. Nama gaib, sifat gaib. Jadi kalau untuk orang-orang seperti kita ini masih belum bisa mendengarkannya, masih belum bisa melihatnya kan, masih belum bisa kita menghadapinya. Makanya dalam surat Shad dia menjadikan lembaga. Wa iz qala rabbuka lil malaikat ini khalaqam basara min tin itu. Ingatlah seketika dia berkata kepada para malaikat bahwa aku tidak menciptakan basyara. Basyara itu lembaga. Lembaga yang real, lembaga nyata. Nah, dari mana? Dari tanah. Nanti kalau aku sudah sempurnakan ini lembaga, akan kutiupkan rohku ke dalamnya. Dalam bahasa lainnya, aku sudah dengannya, bersamanya, sertanya. Dalam bahasa kitanya, Allah dan hamdu, zat dan sifat itu menyatu menjadi alhamdu, itu sudah ada di dalam benda tadi, basyara tadi, yang terbuat dari tanah. Nah, makanya Allah suruh malaikat sujud, makanya semuanya sujud. Nah, jadi Tuhan itu artinya sesuatu yang bisa dilihat, Pak. Bisa didengar. Karena Tuhan itu menyuarakan suara Allah dan Rasul, mengatakan kata Allah dan Rasul, dan menunjukkan perbuatan Allah dan Rasul. Nah, jadi perbuatan Allah dan Rasul atau zat dan sifat ini hanya bisa dilihat pada lembaga yang terbuat dari tanah tadi. Nah, yang terbuat dari tanah itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, itu barangnya siapa, Pak? Adam. Ya, Pak. Itu Pak Wel. Benar, Adam. Ya, ada. Nah, coba Pak Wel dengan Pak Charlie perhatikan kalimat sesudah itu. Ada kalimat sesudah itu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa itu Pak Charlie terjemahan? Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Oke. Nah, ini maksudnya siapa nih, Pak? Allah. Dia tidak dilanda oleh ngantuk, tidak dilanda oleh tidur. Artinya dia tidak pernah ngantuk, dia tidak pernah tidur, Pak. Zat itu. Ini yang dimaksud siapa, Pak? Allah. Jadi kalau Allah tuh tidak terjangkau kita kan, dan tidak mungkin menggunakan kodrat kita atau keadaan kita sebagai hamba. Begitu juga Rasul. Makanya Allah dan Rasul menyatakan dirinya pada basyara atau lembaga terbuat dari tanah, itu Adam. Nah, yang diceritakan tidak ngantuk, tidak tidur ini Adam, Pak. Adam itu tidak berkantuk, tidak bertidur. Nah, sepintas kita dengar cerita ini biasa saja itu. Dia tidak berkantuk, dia tidak tidur. Berarti Adam ini eksklusif, lain daripada yang lain. Di mana lain daripada yang lainnya? Pertama, dia tuh dijadikan dari tanah, bukan saripati tanah. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak ada bak dan domba. Yang ketiga, dia langsung dewasa, Pak. Tidak dikandung, tidak dilahirkan, tidak balita, tidak anak-anak, tidak remaja, langsung jadi dia. Nah, itulah keistimewaan Adam, perbedaan Adam dengan yang lain. Nah, perbedaan berikutnya adalah dia tidak ngantuk, Pak. Dia tidak tidur.
Kenapa? Karena pada dirinya ada Allah dan Rasul, ada Alhamdulillah, ada Ahmad. Fungsinya sangat luas, fungsinya sangat besar. Langit dan bumi segala sesuatu dia yang ngatur, Pak. Makanya dia tidak mungkin seperti kita ada ngantuknya, ada tidurnya. Nah, yang lebih signifikan kata orang gini, yang lebih dalam dan tajam lagi, apa itu yang terjadi kalau Pak Charlie ngantuk? Apa yang terjadi dengan badan Pak Charlie? Lepas. Lemas kan? Kalau Pak Wel, Iya. nah, Pak Wel tahu kenapa badan Pak Wel lemas, Pak Charlie lemas kalau kita lagi ngantuk. Itu ada isyarat, Pak. Isyarat tubuh nyuruh kita tidur. Karena dia nak bekerja, Pak. Nak bekerja memperbaiki sel darah, sel urat, sel tulang, sel daging, sel kulit, sel bulu, segala sel. Karena tubuh kita ini kan terdiri dari miliaran sel. Nah, di antara sel-sel itu ada yang sudah lemah, sudah rapuh, bahkan yang sudah mati, Pak. Nah, jadi sel-sel yang masih kuat ini memakan, Pak. Memakan sel-sel yang rapuh. Nah, digantilah dengan sel baru. Kalau kita makan minum, nah bahan bangunan tubuh yang baru itu dari makan minum itu, Pak. Kalau bulan Ramadan ini tidak seberapa makan minum itu, Pak. Dia lebih banyak mengambil dari lemak kita, gula kita, apalagi banyak unsur-unsur yang ada di tubuh itu yang digunakannya untuk membangun. Karena kalau dia sudah makan sel yang satu, sel yang lemah dimakan oleh sel yang kuat, sel yang mati sudah makan sel yang kuat, akhirnya penyakit ada lagi badan kita, Pak. Nah, untuk menombok yang sudah dimakannya ini mestinya ada makanan, ada minuman, Pak. Tapi karena kita belum puasa, tidak ada. Akhirnya dia ambillah lemak kita tu diambilnya, unsur besi kita diambilnya. Pokoknya diambilnya dari mana-mana diambil. Makanya orang puasa itu sehat. Nah, balik ke cerita Adam ini, karena dia tidak berkantuk, artinya dia tidak punya lemasnya. Apalagi tidur, ini tidak sama sekali. Nah, kira-kira apa maksudnya itu, Pak? Adam itu tidak pernah dia lemas, dia tidak pernah ngantuk, apalagi tidur tak pernah. Apa yang terjadi dengan dia sebenarnya secara fisik? Kalau perbedaan dia dengan yang lain, apa keistimewaan dia yang lain sudah dibuka tadi. Dia dari tanah langsung, bukan saripati tanah. Kemudian dia tidak ada bapak dan mak, dan dia langsung dewasa. Istilah itu langsung pacak jalan, langsung pacak berpikir. Tidak mengalami proses mengandung, dihamili, proses bayi, balita, anak-anak, remaja, tidak ada. Dia langsung dewasa, langsung mapan, langsung berkarya. Nah, kira-kira apalah persoalan lapar dan apa persoalan ngantuk dan tidur tadi? Kemana larinya? Tadi sudah dibuka dikit. Kenapa kita ngantuk? Lemas. Kenapa kita lemas? Nah, untuk Adam itu kenapa tuh, Pak? Pak Wel? Jadi sebegitu hebatnya Allah itu. Dia cuma membukakan indikasi, membukakan sinyal. Silakan Anda itu berpikir, kata Allah. Aku sudah berikan akal. Kenapa Adam itu tidak mengantuk? Kenapa dia tidak tidur? Karena dia tidak butuh ngantuk. Karena dia tidak butuh tidur. Tubuhnya itu tidak butuh pengolahan tubuh. Sel dirinya itu tidak butuh pengolahan sel diri. Karena dia otomatis langsung jadi. Artinya dia tidak makan, Pak. Dia tidak minum. Dia tidak butuh supply. Ini yang tidak ada dalam sejarah ceritanya. Itulah gambaran. Silakan.
Pak Wel, Pak Charlie. Dia tidak pernah makan, dia tidak pernah minum, tidak pernah apa-apa, dan dia tidak punya kepentingan dengan pembentukan sel-sel baru pada tubuhnya. Dari mana sinyalemennya? Dari tidak mengantuk, tidak tidur. Karena mengantuk dan tidur itu adalah momentum di mana tubuh itu mengolah pertukaran sel satu dengan sel kedua. Prosesnya makan memakan, tapi tetap harus ada bahan bangunan berupa makanan, protein, vitamin, mineral, air, macam-macam. Tapi beliau tidak, karena tidak butuh ngantuk, capek, dan tidak butuh tidur. Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, coba buka surat Hud, surat 11, ayat 89. Baik, Pak Weldi, silakan dibuka surat Hud, surat nomor 11, ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Ya, Pak Charlie. Sungguh utusan kami malaikat benar-benar telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, Ibrahim, menjawab selamat. Tidak lama kemudian Ibrahim datang dengan membawa suguhan daging anak sapi yang dipanggang. Jadi, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra, dan sungguh telah datang utusan kami. Jadi waktu itu Jibril itu ngomong ke Nabi Muhammad, Pak. Jibril ngomong ke Nabi Muhammad. Dia bercerita tentang kejadian di zaman Ibrahim. Apa kata Jibril? Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra, dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Qalu salaman, selamat Ibrahim, selamat Ibrahim, selamat Sarah. Itu nanti di ayat di bawah itu kan kita temukan pengertian selamat di sini. Sarah walaupun dia tua, Ibrahim walaupun dia tua, dia bakal diberi seorang anak namanya Ishak. Jadi nama Ishak ini ditentukan oleh Allah dan Rasul. Bahkan Yakub pun disebutkan di situ nanti. Akan kita temukan di ayat bawahnya. Lanjut. Oh, belum. Jadi, qala, berkata Ibrahim. Kan malaikat ngomong, "Selamat Ibrahim." Kata Ibrahim, "Selamat." Nah, selamat itu bertanya, "Selamat apa?" Nah, pamalabitsa anja'a bi'ijlin hanizi. Nah, dia ngomong, "Selamat apa?" gitu. "Selamat apa?" gitu. Sambil dia membawa daging sapi atau daging anak sapi yang dibakar. Tentu untuk dimakan ya, Pak ya. Ada mungkin itu daging aja, pasti ada minuman itu, Pak. Biasanya ada buahnya juga, Pak. Lanjut. Ayat berikutnya, Pak. Falamma ro'a. Dulu ya. Ayat berikut. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة
خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Ketika Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dan memendam rasa takut kepada mereka. Mereka dalam kurung malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut untuk menghancurkan mereka." Jadi seketika Nabi Ibrahim menjamu tamunya tadi, beberapa orang laki-laki perkasa tadi, mereka mengatakan selamat Ibrahim. Ya selamat apa? Ibrahim tidak tahu. Nah, sambil Ibrahim menghidangkan daging anak sapi panggang. Tentu ada minumannya, ada pula buahnya. Nah, tetapi falamma ra'a aidihim latasilu ilahi. Artinya setelah Ibrahim melihat aidiyahum, tangan mereka la tasilu ilahi, tidak menyentuh makanan tadi, nakirahum, maka timbullah kecurigaan Ibrahim kepada mereka nih. Wa aujasa minhum khifah, timbul rasa takut. Ini bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Lalu siapakah orang ini sebenarnya? Nah, sewaktu Ibrahim merasa takut tadi, tiba-tiba qalu, berkata mereka itu, la takafu, tidak usah takut Ibrahim. Inna ursilna illa qaumil Lut. Tidak usah takut Ibrahim, sesungguhnya kami ini memang utusan Tuhan kepada kaum Lut, bukan kayak kamu gitu dah. Nah, yang kita nak ambil cerita di sini, hikmahnya adalah seketika bapak-bapak itu, laki-laki ganteng itu dikasih daging panggang, dikasih minuman Pak, dikasih buah, tapi dia tidak nyenggol-nyenggol. Dari awal lah disuruh senggol, cicip lah Pak, itu tidaknya peduli. Nah itu. Akhirnya Ibrahim timbul rasa curiga. Siapa dia ini? Kok bisa begini? Selama ini kalau ada orang disuruh makan minum cepat kan, setidaknya ngambil dikit. Ini tidak sama sekali, megang aja tidak. Akhirnya timbul takut. Si Ibrahim sudah mulai punya feeling, yang biasanya tidak makan ini adalah orang-orang hebat. Kalau bukan malaikat, raja malaikat. Nah, berkatalah mereka itu, la takafu, jangan takut, sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Berarti malaikat dia nih. Wajar tidak makan. Nah gitu. Jadi ada sih orang yang badannya cak kita, bentuk cak kita, memang tidak makan, ada. Nah, ini contoh. Nah, ini anak buahnya nih, apalagi bosnya, apalagi raja malaikat. Siapa raja malaikat? Raja malaikat itu adalah manusia itu sendiri. Namanya Adam. Memang dia eksklusif, terbuat dari tanah, bukan saripati tanah. Tidak ada bapak, tidak ada emak. Nah, itu langsung dewasa, tidak pakai balita, kanak-kanak, remaja, tua, bahkan tidak mati-mati. Karena pada dirinya ada Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad. Peranannya adalah mendidik semua turunannya, baik itu dari para kalangan Rasul, Nabi, dan para raja-raja, termasuk kita. Nah, yang membukakan inspirasi kepada kita sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan orang selama ini, itu bukan kita yang dapat. Kita dikirimkan informasi. Nah, inilah beritanya betapa ayahanda Adam itu tidak makan, tidak minum, karena dia tidak butuh itu. Fisiknya tidak butuh pengolahan sebagaimana pengolahan diri kita. Di sinilah nanti kita akan tahu, oh ternyata Adamnya eksklusif, tidak bisa dianggap remeh. Nah, selama ini kan remeh Pak. Mentang-mentang ada kalimah yang mengatakan ya Adam, ya izqul nalil Adam. Ketika kami berkata kepada Adam, tinggallah kamu dalam surga, wa kula min haragadan haitsu situma. Tinggallah kamu dengan istrimu dalam surga ini dan makanlah apa yang hendak kamu makan.
makanlah. Tapi jangan makan yang buah yang satu ini. Siapa yang ngomong itu, Pak? Wa iz qulna lil adam muskun anta wa zawjuka jannah wa kula min haragadan haitsu tuma. Maka berkata kami kepada Adam, makanlah apa yang ada dalam surga ku Adam dengan istrimu. Tapi ingat Adam, jangan dekati pohon. Yang nak saya tanyakan dengan Pak Charlie, dengan Pak Wel itu, kok bisa terjadi seperti itu? Tadi kan Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad kan ya dalam tubuh Adam, sehingga malaikat kan sujud kepada Adam. Kok tiba-tiba ada kalimat seperti ini? Allah dan Rasul ngomong ke Adam, Adam, makanlah segala-galanya, sekendak kamu makan apa, tapi jangan dekat pohon. Nah, disinilah rancu cerita itu, Pak. Rancu di sini. Lalu kenapa timbul kerancuan? Karena ada yang menyebabkan itu rancu. Padahal Allah dan Rasul tidak nyata mencatat di Adam. Artinya dia itu bersama Allah dan Rasul. Tiba-tiba di satu sisi dia ditegur oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul. Gitu. Padahal Allah Rasul juga menceritakan bahwa dia itu tidak mengantuk, tidak tidur. Dia tidak butuh processing pembangunan sel pada tubuh. Dia eksklusif. Kok disuruh makan? Sekali makan, ternyata pengertian makan dia itu bukan makan cek itu makan, melakukan perbuatan. Perbuatan yang diprogram, dianggap salah. Nah, disinilah kenapa kita membantah bahwa tidak seperti itu. Kalau Allah berkata bahwa setelah terjadi lembaga ini, aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka sujudlah kamu kepada dia, wahai malaikat-malaikat. Jadi setelah aku tiupkan itu dalam bahasa lainnya, aku sudah bersama dengannya, bersamanya, sertanya, maka sujud kamu. Pertanyaan, apa mungkin Allah menasihati Adam? Karena isi Adam itu kan dia itulah. Apa mungkin Allah dan Rasul itu bisa salah gitu? Ternyata pengertian makan juga bukan makan rupanya, perbuatan. Disinilah nampak rancunya kisah itu, janggalnya kisah itu. Maka benarlah cerita yang pertama, bahwa Allah itu waktu itu adalah Allah, dia ingin menyatakan dirinya pada sifat, berubah nama jadi Rob. Dia ingin dikenal, dibuatnya lembaga namanya Basyarat, terbuat dari tanah. Setelah dia ada bersama lembaga tadi, dengan lembaga tadi, serta lembaga tadi, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepadanya. Makanya dalam ayat lain dikatakan falyabudu robba hazal bait. Yang kau sembah itu sebenarnya bukan rumah, tapi tuan rumah. Itu sudah benar malaikat itu. Oleh karena itu kalau kamu menyembah, jangan disembah rumahnya, tuannya yang kamu sembah, atau Tuhannya gitu lah. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam itu sebenarnya dia bukan sujud kepada Adam, sujud kepada tuannya Adam, ada dalam diri Adam. Ternyata Adam itulah rumah Allah atau Baitullah hakikat, dan tidak butuh suplai makanan dan minum karena dia tidak butuh ngantuk dan tidak butuh tidur. Maka ada beberapa ayat menceritakan bahwa dia disuruh makan minum, itu tidak nyambung. Ada lagi ayat mengatakan dia bersalah, dia dimarah oleh Allah dan Rasul. Padahal Allah dan Rasul itu ada pada dirinya. Maka timbullah kerancuan kisah. Itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah juga. Istilah Pak Charlie itu, ini baru dengar belum? Makanya Allah lahirkan kisah di surat Hud ayat 69 bahwa ada sih orang yang kayak kita ini memang tidak makan, memang tidak minum. Nah, itulah para malaikat utusan Allah untuk menghancurkan negeri Sodom Gomora atau kaum Lut. Nah, dia singgah dengan Ibrahim. Ibrahim ini orang baik, dia tidak pernah mengecewakan tamu. Dibakarlah daging anak sapi, itu disiapkan minuman, dihidangkan, hidangnya disenggol-senggol. Seandainya mereka itu
tidak bentuk cak manusia, tidak mungkin dia ngasih makan. Tapi kalau bentuknya seperti manusia, tidak disenggol-senggolnya. Akhirnya dia ngomong, kami adalah malaikat utusan Tuhan untuk mendatangi kaum Lut, Sodom, karena mereka sudah berlebihan. Nah, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa yang cak kita ini tidak makan memang ada. Namanya malaikat. Kalau Adam bagaimana? Adam bukan lagi malaikat, tapi rajanya malaikat. Itulah kisah tentang la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Silakan Pak Wel atau Pak Charlie kalau ada pertanyaan. Sambil minum kopi. Masih bingung. Sama dengan saudara kita yang alih profesi sekarang. Tadi kan duduk di dalam masjid kayak saya. Itulah Pak, saya segini aktif kerja, kadang-kadang sampai malam, kadang sampai pagi. Contohnya Hotel Century kan, dapatlah sekali sedot itu 300 atau 400, bahkan ada yang 600 gitu kan. Tapi itulah Pak kotor. Saya katakan, tidak. Tukang sedot WC itu pekerjaannya tidak kotor. Lah ngapa cik itu Pak? Karena yang disedot itu sama dengan yang dimakan. Yang disedot itu sama dengan yang dimakan. Cuman bedanya, yang dimakan itu dimasukkan, yang disedot itu yang dikeluarkan. Artinya ampas. Kenapa terjadi pembusukan? Karena terjadi fermentasi oleh Allah dan Rasul yang memposisikan klorida pada lambung kiri, klorida pada lambung kiri, asam pada lambung kanan. Seketika ada makanan, klorida bertemu asam ini menjadi garam. Dia menghancurkan, dia melembutkan. Ingat, klorida itu tadinya api. Api itu intinya darah. Darah itu intinya klorida. Nah, dia memasak, dia melembutkan, dia membusukkan. Kalau tidak itu meledak gitu nih. Tidak bisa diolah oleh unsur tubuh lain sebagai bahan pembangun tubuh, tidak bisa. Maka apa yang Bapak katakan itu kotor, sebenarnya tidak. Cuman cara kita memandang yang berbeda. Karena kita pandang dia dari sisi kotornya. Padahal itu barang yang kesayangan, itu dibeli kan lo itu. Beli sate, apa lagi? Sate Pak Leha, yang kambing yang padu tunian. Semakin kambing kita beli, semakin sapi kita beli, semakin wangi dia keluarnya. Beda dengan sayur. Gitu. Maka kenapa dia dikatakan najis? Apa masalahnya? Ya hanya karena merasa jijik baik. Pada dasarnya zatnya tidak berbeda. Kalau nanas ya nanas, kalau pempek ya pempek. Unsur kimia yang ada pada tubuh hamba Tuhan itu justru barang-barang halal kan itu. Tidak ada barang haram, tidak mungkin Allah memasukkan barang haram dalam tubuh kita. Jadi najisnya kencing, najisnya kotor itu karena pola pikir, pola rasa kita baik. Karena kita merasa jijik. Padahal yang dikeluarkan itu yang dimasukkan. Yang kita olah itu yang kita makan. Gitu. Oke, Pak Charlie. Kalau belum ada, kita langsung. Terus kita buka lagi surat Al-Baqarah tadi. Tapi sudah nampak ya, ada orang seperti manusia dikasih makan, dia tidak nyentuh. Iya. Ternyata dia malaikat. Bagaimana dengan raja malaikat? Wah, ini lebih seru lagi. Gitu. Jadi istilahnya kalau ada orang berbentuk manusia, tidak makan, tidak minum, itu tidak aneh. Gitu. Biasa di depan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke surat tadi, surat Al-Baqarah. Ayat 71 ya. 255. Hah? 255. Nah, kelanjutan ayat itu apa, Pak? Setelah la ta'khuzuhu sinatun wa la
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada. Ya. Bisa tak Pak Charlie dengan Pak Weldy bayangkan, baginya itu langit, bagi Ayahanda Adam itu apa aja yang dia punya di langit itu, berdasarkan pengalaman cerita-cerita yang ada. Jadi dia pencipta langit dan bumi, Pak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, hanya di langit itu apa-apa aja yang punya, yang dia punya. Ingat tak kisah itu? Waktu Nabi Muhammad Mi'raj, apa-apa yang dia punya waktu itu. Yang di langit itu yang dia punya, ya 7 langit itu, Pak. Makanya kuncinya dia, Pak. Yang megang kunci langit itu dia, Pak. Kalau dia buka bisa orang masuk, kalau tidak dia buka tidak bisa masuk. Jadi langit 1, langit 2 sampai langit 7 itu punya dia, Pak. Nah, itu. Kemudian di atas itu adalah sorga, Pak. Di atas sorga Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha aras. Timbul pertanyaan, ini apa ini sorga, Sidratul Muntaha, aras, ini apa? Nah aras ini, Pak, kalau boleh kita misalkan atau umpamakan, ini tempat Allah dulu, sewaktu dia masih Allah. Nah kemudian kan dia ingin menyatakan dirinya tuh. Kalau Allah kan masih gaib, maka dia menyatakan dirinya kepada sifat hamdu. Maka jadi alhamdu atau rob. Alhamdu itu sama dengan rob. Pada rob inilah dia menjadikan langit dan bumi beserta isinya itu. Kalau waktu Allah tidak ada dia, tidak ada buat apa-apa. Nah kemudian dia itu ingin dikenal, maka dia ciptakan lembaga dari tanah. Itulah dia Ayahanda Adam. Pada Ayahanda Adam itu ada Allah, ada Hamdu atau Ahmad. Nah, waktu itu dia sudah pindah, tidak lagi di Sidratul Muntaha, Pak, sudah di sorga, Pak. Di sorga inilah terjadinya malaikat itu sujud kayak dia. Itu, Pak. Makanya 7 langit, sorga, Sidratul Muntaha, aras, itu milik dia, Pak. Karena pada dirinya ada Allah, ada Rasul. Itu kalau kita tanyakan apa-apa dia punya. Kemudian bumi. Ya bumi itu artinya planet, Pak. Segala-galanya itu dia punya, Pak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia punya, Pak. Termasuk isi-isinya, Pak, dia punya. Kayonian itu. Makanya anak Adam itu tidak ada yang miskin, Pak. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang bodoh, Pak. Semua anak Adam itu kaya, Pak. Karena Adam itu kaya raya. Tapi kamu tidak kaya. Lah jangan perlu ditengok kaya itu adalah harta benda. Ada kalanya orang kaya itu dengan harta benda, tapi tidak dengan kebahagiaan. Ada kalanya tidak kaya harta benda, tapi dia kaya dengan kebahagiaan. Ada kalanya dia berharta, dia bahagia. Nah, itu. Itu cara memandangnya. Jadi anak Adam tidak ada yang miskin. Segalanya kaya. Kalau tidak kaya harta, kaya kebahagiaan. Atau kaya kedua-dua. Anak Adam tidak ada yang bodoh. Karena dia punya akal. Dia berpikir, dia belajar. Tapi ada, Pak, bodoh. Berarti dia tidak menggunakan akalnya. Anak Adam tidak ada yang lemah, Pak. Pasti dia ahli strategi. Kenapa? Lah anak Adam, Pak. Siapa Adam itu? Wujud serta Allah, penguasa, khalifah, raja. Bisa tak kita dalam kehidupan sehari-hari itu merasa menjadi putra raja, putra khalifah, putra pemilik alam semesta? Bisa tak kita merasa itu? Kalau bisa seperti itu, Pak, kata orang musim begal, bagi dia no problem. Jangan balik malam nian. Ini musim begal. Bagi orang yang dekat dengan Allah dan Rasul, dia Adam, tidak ada hal.
Lah anak raja, Pak. Itu pengaruh, Pak. Pak Charlie dengan Pak Well tengoklah, orang kaya baik beda jalan dengan orang miskin. Istilah Zainuddin ini. Pernah dengar Zainuddin ngomong itu? Orang kaya baik dengan orang miskin itu beda jalan. Cara batuknya pun berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada sugesti diri. Aku orang kaya. Nak nyenggol rumah orang, nyenggol mobil aku bayar wis selesai. Maka dia tidak punya rasa takut. Timbul rasa gagah. Dia punya pengawal banyak, ajudan banyak, tapak keberanian. Jangan kenal orang biasa, polisi tentara itu lawannya, karena dia punya kekuasaan. Dan kita tidak punya itu. Tapi kita punya yang fakta, yaitu ayah kita. Orang kaya, orang besar, orang kuat. Langit dan bumi dia punya. Dan dia punya tentara, namanya malaikat. Kapan dia tidak utus tentara, bisa. Kapan baik. Yang tidak makan tadi itu tentaranya itu. Nah, bisa tak kira-kira Pak Charlie memupuk dalam rasa batin Pak Charlie bahwa kalau masalah Pak Charlie itu anak Adam, yakin saya Pak Charlie tidak akan susah mengatakan itu. Tapi merasa sebagai anak Adam itu susah, Pak. Merasa sebagai anak itu serta Allah, merasa sebagai anak khalifah, merasa sebagai anak raja, merasa anak dari yang memiliki langit dan bumi. Coba itu dilatih. Kemana pergi itu orang cak ikut kayak Pak Wel. Ada yang nak nganggu, bukan dia tahu Pak, tapi ada karismatik itu. Tadi kan Pak Charlie kan diguyon-guyon orang. Pak Charlie udah ngaji 2,5 tahun ya. Apa progresi ya istilah mereka itu? Progres, kemajuan Pak Charlie ini apa? 2,5 tahun lagi. Ya tentu saya tidak mungkin sampaikan. Itu saya katakan di luar tadi, secara aura Pak Charlie dengan mereka itu beda. Itu saja sudah progres. Dan tidak sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Kan Al-Quran mengatakan orang berilmu tidak berilmu itu beda, Pak. Dari cara nengoknya beda. Dari cara gelaknya, cara duduknya beda. Dari cara dia menatap orang, menanggapi kata orang itu berbeda. Maka kalau dia nanyakan progres Pak Charlie, saya tidak bisa jawab. Nanti anjang, karena tidak ngerti juga cerita itu. Nah, itu tadi makanya kita senyum-senyum aja. Sudah nampak Pak? Di langit punya dia, di bumi punya dia. Bahkan sorga itu, istilah Nabi Ibrahimnya kawakib. Satu hari dia berputar. Apa dalam istilah fisika itu, Pak? Ada evolusi, ada revolusi. Apa namanya? Iya, rotasi, berputar, rotasi. Itu sekali dia berputar satu hari itu. Di sini 50.000 tahun, Pak. Besarnya kawakib itu atau sorga itu. Sekali dia berotasi satu hari di situ, di sini 50.000 tahun, Pak. Bayangkan kebesaran Adam, kekayaan Adam, ketinggian Adam itu. Sebutlah siapa aja yang paling hebat di dunia ini. Sebutlah. Raja apa? Oh, Namrud hebat, Fir'aun hebat. Siapa lagi? Burito Mussolini hebat. Anaknya galuh, cucunya galuh. Tidak ada yang bisa menguasai dia, Pak. Sebegitu tingginya Adam. Kenapa kita memproklamirkan Adam, mempromosikan Adam? Karena beliau ini kan orang yang teraniaya, orang yang tersisih, disisihkan oleh anaknya sendiri. Tapi korban fitnah, maklum gitu kan. Setelah kita tahu, kita buka kan. Istilah ibu-ibu itu progresnya tuh. Kita bukan kapasitas kualitas dia. Tidak sembarangan Adam itu. Jadi tak satu pun wahyu yang diterima kan oleh Nabi Muhammad. Tidak satu pun wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Pasti melalui Jibril, Pak. Makanya banyak
Kul, kul, kul. Katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad. Masa Allah dan Rasul Allah dalam dada Nabi Muhammad diberi berita oleh Jibril. Nah, kejadian itulah menunjukkan bahwa Allah dan Rasul itu ada dalam dada Adam. Dalam bahasa lain, Adam itu berperan sebagai Jibril. Makanya Muhammad itu anaknya, dididiknya. Katakan Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buat perumpamaan hai Muhammad. Dia kalau nyuruh-nyuruh itu. Nah, disitulah baru kita tahu ternyata Muhammad itu ada tiga macam, Pak. Karena Muhammad itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang membawa sifat. Pertama, dalam dadonya itu bapak sifat, namanya Ahmad. Nah, yang membawanya disebut Muhammad juga, walaupun namanya Adam, disebut Muhammad juga, Pak. Sudah itu ada yang membawa bukan bapak sifat, turunan sifat, yaitu Hamdu. Itu dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad itu Hamdu dibawanya. Nah, Nabi Idris sampai Muhammad itu kalau dalam bahasa Arab Muhammad juga namanya, bahasa kita pembawa sifat. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang namanya ternyata Muhammad bin Abdullah. Nah, disinilah kita kadang-kadang sering meleset, terutama masalah sholawat. Tapi Pak Abu kami dengar masih juga ngomong bila kita berselawat pada Nabi Muhammad Rasulullah. Ya namanya kita menyesuaikan situasi kondisi umum. Nanti bingung pula orang, kita alih dengan paham kita. Nah, sebatas ini apa yang sudah Bapak tangkap dari cerita kita ini. Sebelum kita pindah ke ayat berikut. Tapi yang pasti, isi langit, isi bumi, Dia yang menguasai. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul, via dirinya atau Jibril. Lahu ma fis samawati wal ardh. Bagi Dia adalah langit dan bumi. Dan itu terbukti. Kenapa? Karena ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku jadikan dia itu sebagai khalifah. Hanya Adam lah yang dikatakan oleh Allah sebagai khalifah. Yang lain tidak. Kalau ada berarti khalifah turunan. Seperti Nabi Daud itu khalifah turunan. Terus ayat berikut. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznihi. Apa terjemahannya Pak Jalil? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, coba Pak Wel renungkan itu. Ulangi lagi Pak Jalil, pelan-pelan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Nah, apa artinya itu Pak Wel? Artinya syafaat itu punya siapa Pak? Punya Nabi Muhammad bin Abdullah kah atau punya Adam? Allah. Punya siapa? Karena syafaat itu asal katanya sifat, obat, pertolongan, petunjuk, pengayoman, perlindungan. Banyak itu, luas pengertian itu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali izinnya. Kenapa? Karena syafaat itu punya Dia. Obat itu punya Dia, kekuasaan itu punya Dia, perlindungan punya Dia, dan petunjuk juga adalah punya Dia. Buktinya dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sampai kayak gitu, yang memberikan arahan, inspirasi, Dia kalau Pak. Gitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Marilah saudara-saudaraku, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala orang itu pasti mengarah kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, Pak. Tapi cobalah luruskan elok-elok dengan kalimat itu. Tidak kepada Nabi Muhammad bin Abdullah arahnya. Nah, kita ulang ya. Nabi Muhammad. Dia pembawa, bawa apa? Muhammad, sifat. Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Tapi sallallahu alaihi. Allah bersalawat kepada Dia. Malaikat bersalawat kepada Dia.
Pesawat itu artinya berhubungan dengan dia. Apa hubungan Allah dengan dia? Aku jadikan, jika sempurna dia aku jadikan, maka aku ada padanya. Itulah hubungan Allah dengan dia. Oleh karena itu, wahai malaikat, sujudlah kamu kepadanya. Siap menjadi pembantu perjuangannya. Siap jadi asistennya, siap jadi anak buahnya. Maka malaikat sujud. Itu hanya terjadi pada Adam, Pak. Tidak terjadi pada Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, batas ini bisa ditangkap, nah? Ternyata syafaat itu tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad bin Abdullah. Kenapa kita sebut bin Abdullah? Biar ada pembeda. Syafaat itu tidak ada pada Muhammad bin Abdullah. Petunjuk, pertolongan, pengarahan, penyelesaian, obat tidak ada. Kecuali pada dia yang Allah sudah berhubungan dengan dia, malaikat pun sudah berhubungan dengan dia. Pernah dengar kalimat ini, Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berhubungan kepada dia yang di atas nabi, berarti rasul. Rasul yang mana? Nabi Idris rasul juga, Nabi Isa rasul juga, Nabi Muhammad rasul juga. Rupanya rasul yang dirasulkan oleh Allah. Itulah tempatnya Allah rasul pada dirinya. Jadi beda rasul-rasul dengan rasul yang dirasulkan itu beda, Pak. Kalau rasul yang dirasulkan oleh Allah itu cuma satu. Tapi kalau rasul-rasul itu banyak. Sebanyak 24.313 orang. Gitu. Batas ini bisa ditangkap, Pak. Ketika orang ngomong, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi SAW itu, Pak, itu gelar siapa? Sallallahu, setelah bersalawat Allah, telah berhubungan Allah kepada dia. Ini gelar itu siapa? Pasti untuk Muhammad bin Abdullah, kan? Tapi faktanya Allah tidak pernah berhubungan dengan Muhammad. Allah berhubungan dengan Adam. Malaikat tidak pernah berhubungan dengan Muhammad. Malaikat berhubungan dengan Adam. Justru Muhammad sendiri tidak pernah berhubungan dengan Allah dan Rasul. Cuma dia berhubungan sebatas Jibril atau Adam. Nah, inilah satu pandangan umum yang sudah mengakar ya pada diri dan jiwa umat Islam. Susah merubahnya memang. Tapi itulah fakta. Nah, sudah. Ayat berikutnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa itu Pak Jali? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, jadi kadang-kadang terjemahan ini yang sering menjadikan kita tuh berlari jauh, Pak. Padahal terjemahannya gini, Pak. Ya'lamu. Tuhan itu, Adam itu, yang tidak mengantuk dan tidak tidur itu, yang punya langit dan bumi itu. Ya'lamu, dia tahu ma baina aidihim, apa yang ada di antara kedua tangan mereka. Baina itu di antara artinya, Pak. Aidi itu tangan, him itu mereka. Artinya isi hati kita tahu. Tapi coba Pak cari tengok apa terjemahannya. Ada enggak dia mengetahui apa yang ada di antara dua tangan? Di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Hadapan di belakang. Jadi tambah belari baik cerita itu. Kenapa belari? Karena diterjemahkan oleh orang. Hilang esensinya, hilang kesejatiannya. Kenapa? Karena orang belajar dari buku ke buku, orang ke orang, guru ke guru, tidak pernah belajar kepada Allah Rasul dalam bentuk rasa batin yang dimanfaatkan. Gitu, Pak. Terus
Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kan? Nah. Wala yuhituna bi syai'in ilmihi illa bi izni. Apa tadi? Wala yuhituna bi syai'in ilmihi illa bimasya. Artinya wala tidak ada. Nah, tidak ada yang mengetahui, yang memahami, yang bisa menangkap ilmu dia kecuali orang yang diizinkannya. Maka ilmu tentang dia ini memang tidak banyak, Pak. Kita kasih tahu juga orang belum tentu percaya. Karena ilmu adalah ilmu khusus. Itu maksudnya. Nah, kemudian wasi'a kursihus samawati wal ard. Apa itu Pak Cali? Kursinya atau ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Nah, wasi'a kursihu. Kursinya itu sangat luas. Kerajaan itu sangat luas. Seluas apa? Meliputi langit dan bumi. Benar itu. Yang uniknya lagi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ada Pak? Apa terjemahannya Pak? Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi, maha anugerah. Nah, bayangkan kalau dia tidur Pak. Kalau dia mengantuk, apa yang terjadi Pak? Dia tidur pula. Alam semesta sebanyak ini nak diurus. Cak mana tidak malaikat itu harus sujud kepada dia Pak. Karena yang pekerja itu nanti malaikat segala Pak. Malaikat segala. Jangankan kita berbicara tentang dunia kosmos, dunia besar Pak. Di dunia kecil kita aja. Pak Charlie makan pempek, Pak Wel makan pempek. Tahu-tahu yang keluar bukan pempek. Siapa yang mengolah itu Pak? Wah itu ada itu Pak Abu kimiawi, proses kimiawi dalam tubuh kita. Proses kimiawi itu dan itu tuh apa? Siapa dia itu? Nah sampai sekarang orang tidak pernah berpikir Pak, siapakah angin itu? Siapakah air itu? Siapakah tanah itu? Siapakah api itu? Yang pasti kalau tidak ada angin kita ini mati Pak. Ya kan Pak? Tidak ada udara, mati. Tidak ada air, mati gitu Pak. Tidak ada tanah, mati gitu. Tidak ada api pun mati. Cak Pak Charlie ini 3 hari tidak ada panas badannya, beku. Mati. Pernahkah orang bertanya siapakah angin, air, tanah, api itu? Wah itu benda Pak Bu. Bertugas tak? Bertugas. Dalam bahasa Arab malaka. Ditugaskan. Kalau yang banyak malaikat. Tidak susah-susah dengan malaikat Pak. Ternyata malaikat triliunan jumlah. Ada malaikat di luar diri kita, ada malaikat dalam diri. Nah sebatas itu cerita ayat kursi. Itulah adanya. Jadi mulai daripada Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia itu Tuhan yang hidup dan yang berdiri. Kalau Allah kita katakan Tuhan, ya inna sekali Allah itu. Kenapa? Karena Tuhan ini hidup. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan Tuhan. Tuhan itu berdiri. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan Tuhan. Bahkan membentuk rupa Tuhan. Yang dia sebut dengan rumah atau Baitullah. Itulah ayahanda Adam. Kemudian catat elok-elok, rapi-rapi. Adam ini dikatakan manusia, mungkin bukan manusia juga. Walaupun dia bapak manusia. Kenapa? Cara kelahirannya unik. Orang dari saripati tanah, dia dari tanah. Orang pakai bapak emak, dia dah ada. Orang pakai dari kandungan embrio, lahir, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Kawan tidak langsung jadi. Kenapa kita tampilkan kelebihan beliau ini? Biar orang tahu bahwa Adam itu bukan orang biasa. Tidak sehina selama ini dianggap orang. Gitu. Nah, kemudian karena dia memang eksklusif lain daripada yang lain,
dikatakan oleh Allah, oleh Rasul, bahwa beliau itu tidak dihinggapi kantuk, apalagi tidur. Artinya beliau tidak butuh momentum untuk tubuh dan jasadnya dibangun oleh sel-sel baru, karena dia sudah otomatis dicetak oleh Allah seperti adanya. Beda dengan kita. Kenapa harus ada pertumbuhan perkembangan sel, harus ada pergantian sel, otomatis harus makan minum, harus letih lelah, harus tidur. Beliau ini kalau tidur, bayangkanlah, langit dan bumi punya dia, sebegitu besar luasnya, dan action semuanya Pak, bergerak semuanya, diatur oleh dia segala-galanya. Tapi tidak dia galau ngatur, tapi malaikat, anak-anak buahnya itu yang sujud, dia yang ngatur, dia kontrol semua itu. Bahkan terakhir dikatakan wala ya'uduh hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak dia repot mengurus langit dan bumi beserta isinya itu. Sesungguhnya itulah maha tinggi lagi maha besar. Adam itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu aja dulu cerita kita di video yang pertama. Nah, demikian itu saudara-saudaraku, informasi tentang ayahanda Adam yang kita bawakan di malam hari ini sebagai pengisi tausiah ma'rifat Ramadan hari yang ke-8 besok. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.